kuliah subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh guru kita kepada akhirnya Ustaz Saifuddin Syakir STI dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kana fihi katabahu Allahu indahu syakiran sabiran. Ihdahuma ayyanzura fi dinihi ila man huwa fawqahu fayattadi bihi, wa yanzura fi dunyahu ila man huwa dunahu fayahmadullaha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para ajengan, para guru, bil khusus yang saya hormati guru kita Buya Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI, yang saya hormati guru kita Al Ustad Muhsin, Al Ustad Abdus Sofyan, Al Ustad Dedi Rosadi, Al Ustad Haji Genon Nasution, Al Ustad Haji Muhammad Kasmin, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, Bapak Wakil Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, Bapak Ketua RW, Ketua RT sekelurahan Cikiwul, dan aparatur pemerintahan kelurahan yang lainnya. Yang saya hormati bil khusus DKM Musola Al Hasanah, Bapak Ustadz Samsudin, dan para ketua DKM Musola dan Masjid sekelurahan Cikiwul. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan qudrah iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahmi di Musola Al Hasanah, yang di depan Musola Al Hasanah yang penuh panorama indah sekali. Nanti sebentar lagi kita akan melihat mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini selalu diberikan rahmat, hidayat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan asbab dan wasilah kita bersilaturahmi di tempat ini mudah-mudahan diberkahkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan karena kita kumpul di Musola Al Hasanah, mudah-mudahan kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in,
Dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan sahabatul uzma daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dari minggu yang lalu kita sudah bertemu kembali dan pada pagi hari ini kita bersua kembali. Itu alhamdulillah, kita tidak merasa bosan walaupun tiap minggu kita bertemu, karena pertemuan itu menjadi bakal cinta dan sayang kita dengan sesama, dan jadi asbab kita dikumpulkan kita sama-sama di padang mahsyar dan dikumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini suatu berkat, rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah. Tentunya yang hadir dan datang ke musola ini adalah orang-orang yang sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat pikirannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat jasmani, untuk sehat rohani mual bisa makan. Sehat jasmani rohani sehat, tapi pikiranna terganggu. Seri baik di sisi jalan, terganggu pikirannya tuh Pak. Terganggu pikirannya tuh, nggak bisa merangkat juga ke musola ya, bersuci. Bisa-bisa kalau terganggu pikirannya dari rumah pergi, ya bisa mampir kemana aja. Ngamalaweng, nyawa malaweng, melamun, galau, terganggu pikiran. Tuh alhamdulillah wa syukurillah. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lengkap nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat boga duit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu penting Pak. Itu nikmat juga yang harus kita syukuri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat ini perlu kita syukuri. Dengan apa? Ada ulama mengatakan syukur itu terbagi kepada dua bagian, syukur am wa syukur khas. Syukur secara umum dan syukur secara khusus. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dengan secara umum, dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu termasuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bersyukur atas nikmat, segala nikmat yang Allah berikan. Di pada pagi hari ini kita nyampe di musola Al-Hasanah, alhamdulillah. Kemudian kita bisa berjamaah sholat subuh, alhamdulillah. Kemudian kita bisa duduk bareng-bareng di musola Al-Hasanah, alhamdulillah. Kemudian kita disuguhin kopi, disuguhin kacang rebus, singkong rebus, alhamdulillah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Cukup syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah kalau syukurnya secara umum. Ada lagi syukur secara khusus. Di samping kita ketika mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
segala nikmat kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesehatan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berangkat dari rumah ke sini ke Musola Al-Hasanah, bisa melaksanakan sholat berjamaah di Musola Al-Hasanah. Itu mudah-mudahan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita masih bisa berbicara, gunakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berkata dengan baik, membaca Al-Quran. Itu adalah syukur khas, syukur secara khusus yang disampaikan oleh ulama. Di samping kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala jiwa raga kita, anggota badan kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta kita pun jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagiannya diinfakkan, sebagiannya disedekahkan kepada pembangunan, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat orang tersebut diberikan titel oleh Allah syakiron, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, ada dua hal ketika manusia memiliki dua hal tersebut, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Mana dua hal tersebut? Yang pertama, mayanzuru fi dinihi ila man huwa fawqahu. Yang pertama, ketika manusia di masalah, di perkara agama, maka dia bisa melihat kepada orang yang lebih di atasnya. Lamun dina masalah agama mah nempo kanu saluhureun urang. Urang rajin ke sholat subuh, nempo ka jelema nu leuwih rajin tibatan urang. Urang mah mangkat ka masjid, ka mushola bersuci setengah opat mah bahkan geus ajan urang karak nepi ka mushola, tempo ka jamaah anu bersuci nepi setengah tilu geus aya di mushola. Ta eta jadi patokan mah. Bari ronda eta bosna. Jadi masalah agama kita lihat kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tinggi rajinnya, giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulah nempokeun ka jelema anu leuwih kedul, leuwih males tibatan ulah jadikeun contoh gitu. Ah si eta ge taraman. Komodai mana nama geus haji taramangkan. Jadi disebutlah dua kali haji. Ya, taulah jadikan contoh nu kitu mah. Yang jadi contoh itu yang lebih dari kita. Sedekah kita biasanya 1.000, melihat orang nempokeun batur sok 100.000. Jadi patokan tuh yang 100.000 dia aja mampu, 100.000 kilo kurang tuh mampu. Nah itu jadi patokan. Masya Allah. Gopek tuh di Musola Al-Hasanah gopek, masa kita tidak mampu ngeluarin gopek buat bersuci tuh. Jadi patokan di masalah agama lebih tinggi daripada kita. Ilmu kita harus lebih tinggi daripada orang lain untuk dijadikan contoh. Urang mampu membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sampai kulhu, nepi ka kulhu doang urang hafalna, tempokeun batur anu nepi ka sabihis.
ulah nempokeun batur maca apal Al-Qur'an kanu teu apa. Nya, satingkateun lebih tinggi tibatan urang nempokna. Ta eta dina masalah agama. Dan ketika kita sudah mencontohkan orang di masalah agama yang lebih tinggi daripada kita, maka akan timbul rasa sabar di dalam diri kita untuk mengikutinya dan untuk melaksanakannya. Sabar. Tahijikah titel sabar yang disandang ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menyontohkan orang di atas kita di dalam ibadahnya. Sabar. Yang kedua, wayanzuru fi dunyahu illa man dunahu. Ketika di dalam masalah dunia kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ketika kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah orang maka beli kene motor butut-butut ge batur mah karang sepeda. Kita punya sepeda, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh melihatnya ke bawah kita, kajelma anu leumpah. Alhamdulillah bawa sepeda juga masih kebeli sepeda, orang mah masih jalan kaki. Tak nempona kasahandakeun. Ulah kasaluhureun urang masalah dunia mah bisi stres. Ya. Batur meli mobil mewah, kemampuan kita enggak kuat, pikirannya masuk rumah sakit, isukan anak mawar. Ya. Jadi masalah dunia harus lebih melihatnya ke bawah daripada kita. Maka akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eta dua titel yang Allah berikan kepada kita ketika kita menyontoh ibadah kepada yang lebih dari kita, maka kita akan timbul rasa sabar ketika kita melaksanakan ibadahnya. Kedua, ketika kita melihat dunia, masalah dunia di hadapan kurang, maka kita akan punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan titel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mampu bersyukur atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.